Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait tahapan penanganan perkara di persidangan. Perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon, seperti yang tersebut dalam surat gugatan atau permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama, segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia dan menunggu antrian sidang. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang pertama yaitu upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi, yaitu aturan tersebut tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya akan dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara. Hal tersebut tercantum dalam pasal 154 RBG. Dan jika tidak damai, dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat. Maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, maka perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Yang kedua yaitu pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan ataupun jawabannya, maka pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan
tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam isi gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 158 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan, atau rekonvensi atau gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Yang keempat yaitu replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan dari tergugat. Yang kelima yaitu duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Yang keenam yaitu pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Yang ketujuh yaitu kesimpulan para pihak. Pada tahapan ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Yang kedelapan yaitu musyawarah majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau dissenting opinion. Selanjutnya yang terakhir atau yang kesembilan yaitu putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Yang terakhir ada catatan, yaitu perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak. Dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau BHT. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Itulah tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.